Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Saleh Ariza dengan NPM 5021067. Pada pertemuan ketujuh, kali ini saya akan membahas mengenai standar proses dan penilaian pada kurikulum 2013 Darurat dan Merdeka. Yang pertama, standar proses dan standar penilaian kurikulum 2013. Pada standar proses kurikulum 2013, untuk elemennya bahwa setiap siswa harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas, dan sikap attitude tidak diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. Sedangkan pada standar penilaian, jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang autentik, mengukur semua kompetensi, mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan, berdasarkan proses dan hasil kerja. Kedua, standar proses dan standar penilaian kurikulum darurat. Standar proses kurikulum darurat. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik dan juga pencapaian kompetensi pada kurikulum. Lalu, pada satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Lalu yang ketiga, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Dalam pembelajaran, dilaksanakan berdasarkan prinsip yang pertama, aktif, yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajar, dan menanamkan pola pikir bertumbuh. Yang kedua, relasi sehat antar pihak yang terlibat. Yang ketiga, eksklusif, yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu, keberagaman budaya, berorientasi sosial, dan berorientasi pada masa depan. Standar penilaian kurikulum darurat. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyampaikan dalam kurikulum darurat, guru diminta tetap melakukan penilaian atau asesmen terhadap siswa. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif. Sebagai dampak pembelajaran jarak jauh, asesmen kognitif ditujukan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Sedangkan asesmen non-kognitif ditujukan mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Dan yang terakhir, standar proses dan standar penilaian kurikulum darurat. Standar proses kurikulum merdeka dalam pelaksanaannya disusun dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar penilaian kurikulum merdeka dilakukan sebelum, selama proses, dan setelah pembelajaran yang diolah secara kualitatif atau kuantitatif dan dituangkan dalam laporan kemajuan belajar sebagai laporan hasil belajar dalam bentuk rapot yang disusun berdasarkan dokumentasi hasil penilaian berupa portofolio, pameran hasil karya, dan unjuk kerja. Mungkin itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.